warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ragni dengan NIM 2410101012 dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan mata perkuliahan Hukum Internasional. Di sini saya akan membahas mengenai konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Konflik ini bukanlah bentrokan yang muncul dalam waktu singkat, melainkan akumulasi dari berbagai faktor yang saling terkait. Yang pertama, di dimensi ideologis agama. Israel adalah negara Yahudi terbesar di dunia yang berdiri tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua. Sementara Iran pasca Revolusi Islam 1979 mengubah diri menjadi negara Syiah dengan visi kepemimpinan Islam dan pandangan yang tegas bahwa Israel adalah negara haram yang harus dihilangkan. Kedua, isu keamanan nuklir. Sejak lama, Amerika Serikat dan Israel khawatir program nuklir Iran akan berkembang menjadi senjata nuklir, meskipun Iran selalu menyatakan programnya hanya untuk tujuan damai, seperti listrik dan pengobatan. Ini menjadi semakin krusial setelah JCPOA, Kesepakatan Nuklir Iran, tahun 2015, seharusnya menjadi solusi. Namun, penarikan Amerika Serikat dari JCPOA tahun 2018 di bawah kepemimpinan Presiden Trump membuat Iran mulai membatalkan komitmen pembatasan nuklirnya, sehingga ketegangan kembali meningkat. Yang ketiga, perang kekuatan besar di kawasan Amerika Serikat telah menjadi sekutu utama Israel selama puluhan tahun dengan memberikan bantuan militer, politik, dan intelijen. Sedangkan Iran berusaha memperluas pengaruhnya melalui kelompok pendukung di Lebanon, Suriah, Irak, dan Gaza. Yang keempat, masalah Palestina. Perluasan pemukiman Israel di wilayah yang dianggap Palestina, serta konflik yang berlangsung antara Israel dan kelompok Palestina seperti Hamas menjadi sumber kemarahan bagi Iran dan banyak negara Islam lainnya. Dalam perspektif hukum internasional, konflik ini diatur oleh dua kerangka utama, yaitu legalitas memulai perang dan tata cara perang. Dasar hukum utamanya adalah Piagam PBB, khususnya pasal 2 ayat 4 yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain, kecuali ada mandat Dewan Keamanan atau hak bela diri menurut pasal 51. Serangan Amerika Serikat dan Israel tidak memiliki mandat resmi, sehingga mereka mengklaim sebagai tindakan bela diri preventif terhadap ancaman nuklir dan kelompok proksi. Namun, hal ini diperdebatkan karena hukum internasional umumnya masyarakat ancaman yang sudah terjadi atau sangat mendesak, bukan spekulasi jangka panjang. Selain itu, penerapan hukum humaniter internasional juga menjadi sorotan terkait kewajiban membedakan target militer dan sipil, serta prinsip proporsionalitas, mengingat tingginya korban warga sipil yang berpotensi menjadi pelanggaran yang dapat dituntut di lembaga peradilan internasional. Latar belakang perubahan orientasi luar negeri Iran pasca Revolusi 1979 menjadi titik balik penting. Sebelumnya, Iran di bawah pemerintah Syiah adalah sekutu dekat Amerika Serikat dan bahkan mengakui Israel. Namun, revolusi tersebut mengubah arah kebijakan luar negeri menjadi anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Kemudian, penarikan Amerika Serikat dari JCPOA tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi membuat Iran semakin terisolasi. Sementara, perluasan dinamika konflik pasca serangan militer tahun 2025 ketika Israel menyerang fasilitas rudal dan nuklir Iran, diikuti serangan Amerika Serikat, mengubah konflik yang semula bersifat perang bayangan menjadi perang militer terbuka. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya peta kekuasaan di Timur Tengah, di mana setiap tindakan satu pihak akan mendapatkan balasan dari pihak lain.
Dan saat ini, kondisi lapangan menunjukkan bahwa serangan balik antara pihak-pihak masih berlangsung dengan korban jiwa yang terus meningkat. Tidak hanya pada aparat militer, namun juga menyentuh masyarakat sipil yang tidak bersalah. Menurut data dari HRANA, hingga 24 Maret 2026, terdapat sekitar 2.704 orang tewas di Iran akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, termasuk warga sipil yang tinggal di sekitar fasilitas yang diserang. Di sisi lain, puluhan korban juga terjadi di Israel dan wilayah sekitar seperti Lebanon Selatan dan Beirut, yang menjadi wilayah perluasan serangan Israel karena adanya kelompok pro-Iran di sana. Di Irak, pemerintah bahkan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat sebagai bentuk balasan. Posisi berbagai negara dan organisasi internasional pun menunjukkan polarisasi yang nyata. Di satu sisi, Amerika Serikat memberikan dukungan tegas terhadap Israel. Presiden Trump bahkan menyatakan bahwa Iran harus menyerah tanpa syarat dan telah memberikan bantuan militer, bahkan berupa pesawat tempur dan rudal. Mayoritas negara Eropa seperti Inggris dan Prancis juga mendukung Israel secara politik, dengan Inggris bahkan menyatakan siap memberikan bantuan militer jika diperlukan. Di sisi lain, negara seperti Turki menyatakan dukungan terhadap hak Iran untuk membela diri dan menyebut Israel sebagai negara teroris. Sementara Rusia mengkritik serangan Israel meskipun tidak memberikan dukungan militer secara langsung, dan China secara resmi mengutuk tindakan militer Israel, namun tidak memberikan dukungan terbuka kepada Iran. Organisasi internasional seperti PBB diharapkan berperan sebagai mediator potensial, sedangkan organisasi regional seperti Organisasi Negara Islam dan Liga Arab juga aktif mendorong dialog untuk mengakhiri konflik tersebut. Dampak dari konflik tersebut tidak hanya terasa di kawasan, tetapi juga menyebar ke skala global. Yang paling mencolok adalah krisis energi Selat Hormuz, yang menjadi jalur bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia, mengalami gangguan akibat konflik, sehingga harga minyak dan gas bumi di seluruh dunia melonjak naik dan disebut sebagai krisis energi terbesar dalam sejarah modern. Secara ekonomi global, konflik ini menekankan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan laju inflasi, dan membuat pasar keuangan menjadi tidak stabil, dengan risiko resesi global yang semakin besar jika konflik tidak segera diakhiri. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, dampaknya sangat nyata. Sebagai negara bergantung pada impor energi, Indonesia mengalami kenaikan biaya impor minyak dan gas yang menekankan anggaran negara (APBN), serta meningkatkan risiko inflasi dalam negeri. Selain itu, nilai tukar rupiah juga tertekan akibat ketidakpastian global, dan biaya logistik untuk barang dagangan meningkat yang berdampak pada daya beli masyarakat. Kesimpulannya, meskipun upaya diplomasi dan kerjasama kolektif masih menjadi harapan utama untuk mengakhiri konflik, pelaksanaannya menghadapi tantangan besar akibat tingkat ketidakpercayaan yang tinggi di antara pihak-pihak. Amerika Serikat dan Israel khawatir bahwa setiap langkah diplomasi akan memberikan kesempatan bagi Iran untuk memperkuat program militernya. Sedangkan
Iran menganggap bahwa tuntutan dari Amerika Serikat dan Israel adalah bentuk tekanan untuk merusak kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan peran mediator yang kredibel, seperti PBB atau negara netral lainnya, serta komitmen politik yang kuat dari semua pemangku kepentingan agar dapat mencapai resolusi yang berkelanjutan. Resolusi tersebut tidak hanya harus menghentikan pertempuran fisik, tetapi juga menangani akar masalah konflik seperti isu nuklir, masalah Palestina, dan keseimbangan kekuasaan di kawasan Timur Tengah agar dapat menghindari perluasan konflik yang lebih memburuk dan membangun stabilitas jangka panjang. Sekian yang dapat saya paparkan dari konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.